Kembali lagi di channel kami, Detik Mena. Jangan lupa tekan tanda lonceng dan subscribe. Terima kasih. Pernyataan Prabowo ada benarnya juga dan layak untuk dipikirkan. Memang harus dicoba dulu baru tahu hasilnya, lalu diperbaiki dengan harapan implementasi dapat semakin baik. Sudah cukup lama saya tidak mengulas tentang Prabowo, terutama sejak beliau bergabung dengan pemerintahan dan menerima ajakan Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Kebetulan Prabowo jarang bersuara setelah menjadi Menteri Pertahanan. Seperti pernah dikatakan beliau sendiri, salah kalau Menhan terlalu banyak bicara. Salah kalau Menteri Pertahanan banyak bicara, kan begitu, ya kan? Nah, berhubung beliau baru saja tampil dalam wawancara khusus seperti dirilis dari DPP Gerindra pada Senin 12 Oktober 2020, di mana saya lihat tayangannya secara tidak sengaja cukup bagus. Sebagai Ketua Umum Gerindra sekaligus Menhan, Prabowo Subianto meminta masyarakat bersabar dan melihat pelaksanakan undang-undang. Jika tidak bagus, serta jika pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai tidak baik, maka masyarakat dapat melakukan uji materi atau judicial review ke MK. Sudah berkali-kali dalam sejarah terjadi. Marilah kita berpikir dengan tenang, dengan sehat, dan dengan kekeluargaan, ujar Prabowo Subianto dengan gaya khasnya. Prabowo juga menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 11 klaster, diantaranya ketenagakerjaan, penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, kemudahan dan perlindungan UMKM, pengenaan sanksi administrasi pemerintahan, kemudahan proyek pemerintah, dukungan riset dan hingga inovasi, kawasan ekonomi khusus. Sementara mengenai buruh, Prabowo menyebut 80% sudah terakomodir, tetapi tidak bisa 100%. Entah kenapa mendengar statement Prabowo kali ini saya setuju dengan pendapatnya. Soal Undang-Undang Cipta Kerja, jangan buru-buru menilai baik atau buruknya, gagal atau berhasil, apalagi seperti yang dilakukan media tertentu yang membandingkan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dalam hal tuntutan pendemo beberapa hari yang lalu, dengan fakta dalam lapangan. Faktanya dari mana? Orang belum mulai dilaksanakan, kok aturan turunan dalam taktisnya juga baru akan mulai dibuat 3 bulan ke depan. Kok mau dibanding dengan faktanya? Jelas, kalau fakta ini mengacu pada aturan-aturan lama sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dilaksanakan, ia belum bisa menyebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini gagal atau bukan. Heran, masa jurnalis tidak bisa membedakan hal seperti ini? Lagi pula, kalau ingin membuat berita baik, buruknya yang seimbang dong. Kembali ke pernyataan Prabowo, meskipun proses judicial review dapat segera dilakukan untuk mengakomodir ketidakpuasan dan masukan terkait Undang-Undang Cipta Kerja, tapi menurut saya tujuan di soal penerapan di lapangan sesuai dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja dengan semangat yang sama untuk kebaikan yang sama, entah itu buruh atau pengusaha, investor, hingga pihak lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung. Saat ini kita juga belum bisa memastikan seperti apa aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena baru akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan ke depan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebelumnya. Jadi benar jika Prabowo menyuruh bangsa ini bersabar menunggu selesainya pembuatan aturan turunan, mencermati Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah beberapa waktu, akhirnya sebagai pihak yang ikut menanti seperti apa implementasi aturan ini terhadap kelangsungan hidup para buruh, di mana saya juga ikut masuk dalam kelompok itu. Saya berharap agar benar-benar terjadi terobosan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang tak hanya akan membuat perbaikan nasib para buruh, tetapi juga mempermudah investor dan pengusaha membuka usaha pada negeri ini, dengan harapan perekonomian di negeri ini akan semakin membaik.